Oke, sekarang kita coba selesaikan soal kedua untuk yang topik kinematika. Jadi di sini ada informasi sebuah bola dilempar ke atas secara vertikal dengan kecepatan awal 7 meter per sekon. Berarti ini kita bisa sebut sebagai V0 dan ketinggian awalnya adalah 5 meter. Berarti ini adalah H0-nya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah berapa waktu yang dibutuhkan oleh bola tadi hingga mencapai tanah. Berarti yang dicari adalah berapakah T-nya. Ya, jadi ini kalau misalkan kita ilustrasikan, jadi misalkan ini ada gedung gitu ya, misalkan ketinggiannya adalah 5 meter. Nah, bolanya itu dilempar dari ketinggian ini, dilempar ke atas. Kan nanti setelah mencapai ketinggian maksimum, dia akan turun ke bawah. Hingga misalkan ini adalah posisi tanah, dan bola tadi suatu saat sampai ke tanah. Yang jadi pertanyaan, berapakah waktunya? Oke, di sini dalam menyelesaikan soal ini kita punya dua cara. Cara pertama itu kita tinjau secara keseluruhan, mulai dari dilempar sampai menyentuh tanah. Dan cara kedua adalah dengan membagi dia menjadi dua segmen. Dari mulai dilempar sampai titik tertinggi, kemudian dari titik tertinggi baru sampai ke tanah. Nah, kita coba caranya satu persatu. Kita cek cara pertama. Oke, di sini yang kita ketahui adalah posisi awal atau ketinggian awalnya yaitu 5 meter, berarti diketahui H, diketahui V0, kemudian yang ingin kita cari adalah T. Coba mungkin bagi adik-adik yang lupa dengan 3 rumus gerak vertikal, saya tuliskan ulang. VT sama dengan V0 ditambah GT. Yang kedua, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali G kali H. Rumus yang ketiga, H sama dengan H0 ditambah, maaf ini lebih tepatnya bukan H ya, tapi delta H. Delta H. H sama dengan H0 ditambah V0 dikali T ditambah setengah G T kuadrat. Oke, dari rumus pertama, kedua, dan ketiga ini, mana yang paling cocok untuk menentukan T? Jelas persamaan 2 nggak bisa kita gunakan untuk cara 1. Kenapa? Karena di sini tidak ada variabel T. Cara pertama tidak bisa kita gunakan karena kita tidak tahu berapa VT waktu di sini. Jadi mulai dilempar di sini adalah V0, di sini VT-nya. Tapi VT nggak diketahui, berarti nggak bisa pakai cara 1. Kalau cara ketiga, kita punya ketinggian akhir. Di sini kita tahu ketinggiannya berapa, H0-nya kita tahu, V0-nya kita tahu, G juga ada. Berarti dengan cara atau dengan rumus ketiga kita bisa menentukan berapa besar T-nya. Berarti kita selesaikan dengan rumus H sama dengan H0 ditambah V0 kali T ditambah setengah GT kuadrat. Oke, H ini berarti ketinggian akhir. Akhirnya adalah di tanah, berarti dia tidak punya ketinggian alias 0. H0-nya adalah ketinggian waktu dia dilempar atau ketinggian awal. Ketinggian awalnya adalah 5 meter. Di atas tanah berarti positif ya, posisi awalnya. Kemudian V0-nya dilempar ke atas, berarti karena V-nya ke atas maka dia positif. 7 dikali T ditambah setengah kali G. G selalu ke bawah, berarti negatif 9,8 T kuadrat. Oke, selanjutnya tinggal kita masukkan angka-angkanya, berarti ini 0 sama dengan 5 ditambah 7T dikurang dengan 4,9 T kuadrat. Nah, ini sudah kita temukan bentuk persamaan kuadrat, atau mungkin biar lebih gampang, lebih umum bentuknya adalah sesuatu yang di depan T kuadratnya atau koefisien A gitu ya biasanya, itu kita letakkan di yang paling depan. Jadi ini kita pindah ke ruas kiri semua, jadi dapatnya 4,9 T kuadrat dikurang 7T dikurang 5 sama dengan 0. Oke, untuk menentukan berapa akar-akar persamaan kuadrat ini, kita bisa menggunakan rumus ABC gitu ya. Waktu di SMP kan kita sudah
mengetahui rumus ABC min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, dari rumus ini kita tahu bahwa yang kita sebut A adalah 4,9, yang kita sebut sebagai B adalah min 7, dan C-nya adalah min 5. Oke, berarti kita bisa mensubstitusikan nilai itu, berarti ini min B. B-nya adalah min 7, berarti langsung saya buat di sini 7 plus minus akar B kuadrat, berarti min 7 dikuadratkan dikurang 4 kali A. A-nya adalah 4,9 dikali C min 5 per 2 dikali A 4,9. Ini kita hitung berarti 7 plus minus akar, ini nanti silahkan dihitung sendiri, dapatnya adalah akar dari 147 dibagi dengan 9,8. Ini berarti 7 plus minus akar 147 diakarkan adalah 12,124 dibagi dengan 9,8. Nah, tipsnya yang harus ada diingat adalah ketika melakukan perhitungan, kalau bisa tuliskan angka di depan komanya sebanyak mungkin. Kenapa? Karena kalau pembulatannya dilakukan di awal, takutnya nanti hasil akhirnya itu berbeda dengan angka yang seharusnya. Jadi pembulatan yang diminta di soal OSNK itu adalah satu angka setelah koma. Tapi jangan lakukan pembulatannya ketika perhitungan. Pembulatan silahkan dilakukan ketika sudah dapat hasilnya. Jadi ketika di tengah-tengah perhitungan gini, jangan dilakukan langsung pembulatan yang angkanya terlalu sedikit setelah komanya. Jadi sebanyak mungkin. Ini saya tuliskan 3 angka setelah koma. Gitu ya. Takutnya nanti kalau misalkan saya buat 12,1 di bawahnya nanti beda hasilnya dengan yang diminta di kunci jawaban. Oke, di sini karena ada tanda plus minus atau tanda tambah dan kurang, maka mana yang harus kita gunakan? Kalau kita menggunakan tanda negatif, berarti 7 dikurang 12, angkanya adalah negatif, dan waktu tidak mungkin bernilai negatif. Karena waktu tidak mungkin bernilai negatif, maka yang akan kita gunakan adalah tanda positif, sehingga nanti di sini hasilnya adalah 19,124 dibagi dengan 9,8. Nah, ini hasilnya adalah 1,95 kurang lebih. Lah, karena ini ada 2 angka setelah koma, sementara yang diminta di dalam jawaban olimpiade adalah 1 angka setelah koma, maka 95-nya ini harus kita bulatkan. Sehingga hasilnya ini mendekati 2,0 sekon. Oke, sekarang kita selesaikan dengan cara yang kedua. Ini cara kedua. Cara kedua, tadi saya katakan bahwa kita bisa menyelesaikan soal ini dengan cara langsung ditinjau dari awal ke akhir atau membagi 2 segmen. Jadi misalkan ini kita anggap titik A, kemudian pas di titik tertinggi adalah titik B, dan ketika sudah berada di tanah adalah titik C. Nah, kita ketahui bahwa di titik B ini adalah titik tertinggi, berarti benda tidak memiliki kecepatan terhadap arah sumbu Y. Berarti di sini V di B sama dengan 0. Ini informasi penting yang akan kita gunakan. Berarti karena kita meninjaunya menjadi 2 segmen, kita tinjau satu-satu dulu. Gerak dari A ke B. Nah, karena di sini kita membutuhkan waktu, berarti dari persamaan yang kita peroleh di atas ini tadi, persamaan mana yang akan kita gunakan untuk mencari waktu? Jelas kita bisa menggunakan persamaan pertama. Karena kecepatan akhirnya ada, awalnya ada, dan G juga ada. Maka bisa kita mencari nilai T-nya. Jadi persamaan pertama yang kita tuliskan adalah kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah GT. Nah, karena ini tinjauannya adalah dari A ke B, berarti akhirnya adalah di B, awalnya adalah ketika di A. Ketika di B kecepatannya 0, ketika di A kecepatannya adalah 7 meter per sekon, ditambah dengan G nilainya adalah negatif 9,8. Berarti dari sini kita dapat bahwa T adalah 7 per 9,8. Nah, ini adalah waktu dari A ke B, berarti kita bisa tandai ini adalah TAB. Ini 7 dibagi 9,8, kita dapat nilainya adalah 0,714 sekon. Ini waktu dari A ke B. Kita tandai terlebih dahulu. Kita sudah dapat waktu dari A ke B, berarti yang akan kita butuhkan adalah waktu dari B ke C.
waktu dari B ke C itu kita butuhkan ketinggian dari B ke C. Berarti kita butuh ketinggian B ke C yang kita dapat dari informasi ketinggian A ke B. Karena B ke C ini adalah ketinggian dari sini ke sini ditambah dengan A ke B. Kan gitu ya. Berarti kita cari H dari A ke B. Kita bisa menggunakan persamaan V akhir kuadrat sama dengan V awal kuadrat ditambah 2 kali G dikali H dari A ke B. Karena ini tinjauannya A ke B sama seperti tadi, berarti kecepatan akhirnya adalah waktu di B, kecepatan awalnya adalah ketika di A. Kecepatan akhir ketika di B adalah 0, 0 kuadrat 0, ini 7 kuadrat berarti 49 ditambah dengan 2 dikali G. G arahnya selalu ke bawah, berarti ini negatif 9,8 dikali H dari A ke B. Oke, berarti ini kita pindahkan ke kiri, maka jadinya positif. Positif 19,6 HAB sama dengan 49. Berarti HAB-nya adalah 49 dibagi dengan 19,6. Kita dapat nilainya adalah 2,5 meter. Oke, kita sudah dapat ketinggian H A ke B, berarti sekarang kita tinjau gerak untuk segmen B ke C. Dari sini kita bisa mencari waktu sekaligus untuk segmen B ke C, tanpa harus membagi-bagi lagi menjadi segmen dengan persamaan yang ketiga. Posisi atau ketinggian akhir sama dengan posisi atau ketinggian awal ditambah kecepatan awal dikali T ditambah dengan setengah GT kuadrat. Oke. Nah, ini karena tinjauannya dari B ke C, ini adalah posisi akhir, berarti ini ketika di C, ini posisi awal berarti ketika di B. Ini adalah kecepatan awal, karena tinjauan kita B ke C, ini hati-hati ya, karena yang ditinjau adalah gerak dari B ke C, berarti yang jadi awal adalah yang di B, bukan yang di A lagi. Gitu ya, karena kita ninjaunya segmen B ke C, berarti ini kecepatan awal adalah kecepatan pada saat di titik B. Udah, tinggal kita masukkan angka-angka yang ada. Ketinggian di C sudah di tanah, berarti tidak punya ketinggian, berarti 0. Ketinggian di B ini berarti ketinggian dari B sampai ke C. Gitu ya. Karena kita dapatnya dari A ke B adalah 2,5 dan ketinggian A itu sendiri adalah 5, berarti ketinggian B-nya adalah 7,5 ditambah dengan 0 karena VB-nya 0 ditambah dengan setengah dikali negatif 9,8. Dari sini kita peroleh, ini kita pindahkan ke kiri, T positif 4,9 T kuadrat sama dengan 7,5 atau T-nya adalah akar 7,5 dibagi dengan 4,9. Berarti dapat 1,237 skon. Ini adalah waktu dari B ke C. Lah yang kita cari tadi kan waktu dari A sampai ke C. Berarti T totalnya adalah ini ditambah dengan yang ini. Berarti 0,714 ditambah dengan 1,237. Didapat hasilnya adalah 1,951 skon. Ini sama seperti tadi. Jadi kalau kita cek hasilnya kan mirip dengan ini. Gitu ya. Jadi dengan cara 1 dan 2 hasilnya sama. Dan ini mendekati 2,0 skon. Jadi jawaban untuk soal ini adalah 2,0. Oke, sekian untuk video ini. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke video berikutnya.